anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi dalam acara pembelajaran jarak jauh. Kali ini Ibu akan mengajar kelas 6 dengan tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Dan masuk ke dalam subtema 2, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, pada pagi hari ini kalian akan masuk dalam pembelajaran 1. Nah, mari sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan Ibu memperkenalkan diri ya. Nama Ibu adalah Enix Haryadi. Biasanya Ibu dipanggil Ibu Enix. Saat ini, Bu Enix bekerja di SDK BPK Penabur Cirebon. Nah, saat ini Bu Enik mengajar di kelas 6. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini bersama Bu Enik? Kalau siap, angkat tangannya ya. Kalau begitu, mari kita belajar bersama. Anak-anak, saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dan mau tidak mau, kita harus beradaptasi ya. Nah, berikut adalah adaptasi kebiasaan baru dengan 5M. Yang pertama, kalian diwajibkan memakai masker. Ketika kalian keluar rumah, kalian jangan lupa untuk memakai masker ya. Di samping kalian melindungi diri kalian sendiri, kalian juga menjaga kesehatan orang lain. Lalu yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Karena dengan menggunakan sabun, tangan kalian akan terbebas dari bakteri dan juga virus. Adaptasi yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan juga kalian harus menghindari kerumunan ya. Selanjutnya, adaptasi kebiasaan baru yang keempat adalah makan makanan bergizi dan jangan lupa kalian juga harus berolahraga supaya badan kalian tetap sehat. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa kalian memohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Nah, itu tadi adaptasi kebiasaan baru menghadapi COVID-19 dengan cara 5M. Anak-anak, mari kita siapkan peralatan untuk belajar ya. Siapkan buku tulis, alat tulis, dan jika ada, kalian boleh menyiapkan jurnal harian. Namun, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, belajar kita pada pagi hari ini bukan tanpa tujuan. Karena setelah mempelajari materi hari ini dengan Bu Enik, kalian dapat yang pertama, menuliskan simpulan secara terperinci. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyebutkan kehidupan politik negara-negara di Asia Tenggara. Mari kita mulai dari materi kita yang pertama, yaitu menuliskan simpulan dari teks laporan. Siapa yang tahu apa sih itu simpulan? Ada yang tahu? Simpulan merupakan pendapat yang berdasarkan ide pokok atau informasi penting dari suatu teks. Apakah ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih Bu Enik caranya menentukan kesimpulan? Aku masih belum paham. Siapa di rumah yang masih belum paham? Mari Bu Enik tunjukkan caranya ya. Yang pertama, kalian dapat menemukan simpulan jika kalian sudah membaca teks secara keseluruhan.
Jadi, jika membaca jangan dilompat-lompat ya. Kalian harus membacanya secara keseluruhan supaya kalian dapat memahami teks tersebut. Coba kalian perhatikan teks berikut dengan seksama. Di sini, Bu Enik mempunyai satu bacaan dengan judul Negara Singapura. Bu Enik bacakan untuk kalian ya. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Untuk langkah yang kedua, coba kalian tentukan kalimat utama dari teks tersebut. Apakah ada yang bisa menemukan kalimat utama dari teks ini? Coba. Ya, betul. Jadi, kalimat utama dari paragraf ini adalah Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Wah, hebat sekali nih. Kalau ada yang menjawab ini berarti kalian pintar. Untuk langkah yang ketiga, kalian harus menentukan ide pokok dari teks tersebut. Coba, siapa yang bisa untuk menentukan ide pokok dari paragraf ini? Ya, betul. Jadi, ide pokok dari paragraf ini adalah Singapura adalah negara maju dan terkenal. Langkah yang keempat, kalian tentukan informasi penting dari teks tersebut. Jika kalian sudah menemukan kalimat utama, kemudian ide pokok, langkah selanjutnya kalian harus menemukan informasi pentingnya apa dari teks tersebut. Mari kita cari sama-sama ya. Ya, jadi informasi penting dari paragraf ini adalah yang pertama, luas wilayah tidak seberapa. Kemudian yang kedua, menjadi tujuan wisata dunia. Dan yang ketiga, mendapat predikat negara terbersih di dunia. Jadi, ada 3 informasi penting dalam satu paragraf ini. Apakah jawaban kalian sama dengan Bu Enik? Langkah yang kelima, kalau sudah kalian menemukan ide pokok dan juga informasi penting, kalian susun ya, sehingga menjadi satu kesimpulan dari teks bacaan tadi. Kesimpulan dari paragraf ini adalah Singapura adalah negara maju yang luasnya tidak seberapa, namun menjadi tujuan wisata dan mendapat predikat sebagai negara terbersih di dunia. Sekarang Bu Enik menantang kalian untuk menentukan kesimpulan dari teks yang Bu Enik punya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang Singapura, apakah kalian tahu bahwa Singapura adalah salah satu negara anggota dari ASEAN? Nah, apakah kalian penasaran negara-negara mana saja selanjutnya setelah Singapura? Mari kita bahas fakta politik di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, diawali dengan Indonesia. Kalian tahu ibu kota Indonesia ada di mana? Ya, betul, ada di Jakarta.
Nah, Bu Enik beri informasi kepada kalian bahwa kopi luwak dari Indonesia merupakan kopi termahal sedunia. Wah, hebat ya. Kemudian, Indonesia juga mempunyai keragaman suku paling banyak. Fakta unik yang ketiga, Indonesia juga dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa. Kenapa dijuluki Zamrud? Karena kekayaan Indonesia yang melimpah, maka dari itu dia dijuluki sebagai batu Zamrud. Nah, kalian bisa baca ya fakta politik di Indonesia ini. Negara kedua, negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Malaysia itu dipimpin oleh sultan ya. Nah, Bu Enik sudah mengumpulkan fakta unik dari Malaysia ini. Yang pertama, Malaysia adalah negara yang terpisah dalam dua bagian. Kemudian Malaysia juga dianggap sebagai kesultanan tertua di dunia. Nah, perlu kalian tahu juga bahwa negara ini juga mempunyai gua tanah terbesar di dunia. Negara ketiga, kita akan pergi ke Singapura. Bahasa yang ada di Singapura menggunakan bahasa Inggris, bahasa Melayu, Mandarin, dan juga Tamil. Nah, fakta unik dari Singapura adalah negara ini memiliki air terjun indoor di dalam ya yang tertinggi di dunia. Kemudian Singapura juga mempunyai bandara terbaik di dunia. Coba di sini Bu Enik punya peta. Apakah kalian tahu setelah ini kita mau pergi kemana? Kita pergi ke Thailand. Ibu kota dari Thailand berada di Bangkok. Ternyata di sini tertulis hari kemerdekaan tidak pernah dijajah oleh negara lain. Wah, hebat juga ya. Selain itu, Thailand juga dijuluki sebagai negara gajah putih. Dan fakta yang kedua, di Thailand itu menganggap kepala adalah tubuh manusia yang paling suci. Nah, untuk agama terbesar yang ada di Thailand adalah agama Buddha. Kita sekarang pergi ke Filipina. Wah, ada yang tahu bahasa apa saja yang ada di Filipina? Ada Filipino atau Tagalog, ada juga Inggris dan juga Spanyol. Ibu kota Filipina yaitu Manila itu dianggap sebagai kota terpadat di dunia loh. Perlu kalian tahu juga bahwa Filipina adalah negara eksportir kelapa dan buah tropis terbesar di dunia. Lanjut, kita mau pergi ke Brunei Darussalam. Kepala negara dari negara Brunei Darussalam yaitu dipimpin oleh Sultan. Fakta unik dari Brunei yang pertama adalah Brunei Darussalam sering disebut sebagai tempat tinggal yang damai. Dan juga Brunei Darussalam dianggap sebagai negara Islam paling taat di Asia Tenggara. Kita menuju ke Laos. Ya, Laos punya bahasa nasional yaitu Lao. Fakta unik dari Laos yaitu kalau Thailand tadi dijuluki sebagai negara gajah putih, sedangkan Laos dijuluki sebagai negeri 1000 gajah. Dan perlu kalian tahu bahwa ternyata Laos adalah konsumen beras ketan tertinggi di dunia. Jadi masyarakatnya suka mengkonsumsi beras ketan. Dan juga bahasa yang dimiliki oleh negara Laos punya kemiripan dengan bahasa Thailand.
Ya, di sini Bu Enik punya pesawat. Kira-kira kita mau kemana lagi nih, Bu? Coba ya, kita akan mulai pergi. Wah, dia berhenti kemana? Iya, ternyata dia berhenti di Kamboja. Kamboja dipimpin oleh kepala negara yaitu Raja. Kamboja sendiri punya tradisi merayakan tahun baru di bulan April. Dan juga Kamboja punya kuliner yang ekstrim. Negara selanjutnya yaitu Myanmar. Sama seperti Indonesia, kepala negara Myanmar dipimpin oleh presiden. Nah, kalau kalian pergi ke Myanmar, kalian akan disuguhkan banyak sekali pagoda, sehingga negara ini disebut juga dengan negeri 1000 pagoda. Yang uniknya lagi, kebiasaan penduduk lokalnya yaitu mengunyah sirih seperti di Indonesia ya. Lanjut ke negara yang terakhir yaitu Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Faktanya di dalam peta negara ini punya daratan yang menyerupai huruf S. Dan juga Vietnam ini mempunyai julukan sebagai tanah naga biru. Oke, bagaimana? Menarik bukan negara-negara di Asia Tenggara? Sekarang Bu Enik punya kuis untuk kalian. Kalau kalian menyimak penjelasan Bu Enik dari awal, pasti kalian bisa menjawab kuis dari Bu Enik ini. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita di penghujung pelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Enik simpulkan ya hasil dari kita belajar hari ini. Yang pertama, kalian sudah bisa menuliskan simpulan dari teks laporan. Yang kedua, langkah-langkah menentukan simpulan dari teks. Kemudian yang ketiga, kalian juga sudah memahami macam-macam fakta politik di negara-negara ASEAN. Ibu Enik punya sebuah pantun untuk kalian. Dengarkan ya. Indonesia elok, Indonesia terkasih. Banyak sukunya, ramah rakyatnya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Enik mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau bergabung belajar bersama Bu Enik. Bu Enik harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bye-bye!